Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kapa, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mata pelajaran SKI, materi pelajaran 2, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam bagian B dan C yaitu pertanian atau peternakan dan C perindustrian. Baik, perhatikan di halaman 22 buku paket kalian. Bagian B. Baik, sebelum memulai ini ada baiknya Bapak mempertanyakan terlebih dahulu yaitu apakah semua dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Pelajaran yang pertama pada hari ini adalah B. Pertanian atau peternakan. Lihat di halaman 22 buku paket SKI kalian masing-masing. Bidang pertanian atau peternakan biasanya dapat ditemukan di wilayah yang subur di Jazirah Arab. Wilayah-wilayah itu yaitu Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian Hijaz, pertengahan Jazirah Arab serta Madinah dan sekitarnya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, selain daripada perdagangan, mata pencarian masyarakat Arab sebelum mengenal Islam adalah pertanian ataupun peternakan, yaitu peternakan unta, domba, kemudian pertaniannya itu bercocok tanam, menanam kurma, ya kan? Tanah yang subur dan sumber air yang banyak merupakan faktor utama masyarakat Arab melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan pada waktu itu. Jadi, hasil pertanian yang utama adalah kurma dan gandum. Hasil pertanian ini merupakan hasil terpenting di Madinah. Makanya sampai sekarang Madinah menjadi tempat pertanian kurma terbesar. Peralatan yang mereka gunakan dalam bertani dan beternak masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Menggembala dan beternak binatang merupakan kegiatan pendukung dalam bidang pertanian. Para petani membutuhkan hewan untuk bertani di ladang. Untuk apa, nak? Yaitu kotorannya digunakan untuk sebagai pupuk, nak ya. Kemudian hewan yang kuat seperti unta, kuda mereka gunakan untuk membajak, ya nak. Jadi untuk menyuburkan tanah atau menggemburkan tanah supaya tanah itu subur, maka harus dibajak. Jadi pada zaman dahulu sudah ada digunakan alat-alat sederhana yaitu menggunakan binatang. Yaitu binatang ternak seperti hewan-hewan yang kuat. Ada unta, ada kuda, kemudian hewan yang sering digembalakan yaitu domba. Nah, ya. Baik, selanjutnya yang C atau yang ketiga adalah perindustrian. Jadi jangan salah, sebelum ada Islam atau sebelum masuknya Islam ke sana, sudah ada perindustrian sederhana, yaitu bidang perindustrian ini sangat terbatas bagi kalangan masyarakat Arab yang memiliki status sosial ekonomi yang sangat rendah. Jadi masyarakat miskin ini tidak ada sangkut pautnya dengan perindustrian di sana. Jadi tidak ada yang diajak untuk berindustri. Ini hanya mayoritas masyarakat Arab yang bekerja di bidang industri adalah budak dan orang-orang Yahudi. Jadi orang miskin hanya sebagai pekerja. Jadi pemilik perusahaan itu adalah orang-orang kaya. Pekerjaan dalam bidang perindustrian pada waktu itu adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain. Jadi senjata pada zaman dahulu itu yaitu pedang, kemudian panah, kemudian pada zaman dahulu juga sudah ada tukang kayu membuat pintu, jendela, sudah ada, tapi masih sederhana. Kemudian pertenunan yaitu membuat pakaian.
Kemudian pembuatan senjata-senjata seperti meriam, seperti itu, tapi hanya sebatas senjata sederhana, bukan senjata yang ada pada saat ini. Jadi senjata pada zaman dulu kayak tombak, panah, pedang, dan yang paling terkenal adalah pedang dan tameng. Tameng itu adalah pelapis untuk menghadang serangan lawan. Jadi kebanyakan masyarakat Arab pada waktu itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sering saling merampas harta di antara mereka. Bahkan mereka sering tidak memberi nafkah anak sendiri karena takut miskin. Jadi pada zaman dahulu juga sebelum mereka mengenal Islam sudah ada namanya kaum kapitalis, yaitu yang kaya semakin kaya ataupun yang kaya menindas yang miskin, seperti itu. Jadi itu termasuk zaman jahiliyah. Walaupun saat ini ada seperti itu termasuk golongan yang tidak terpuji. Baik, cukup sekian dulu pemaparan Bapak pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila kalian sudah menonton video ini, silakan berikan komentar di bawah dengan menuliskan kata hadir. Supaya apa? Supaya Bapak tahu siapa yang menonton dan tidak menonton. Jadi ada absen untuk Bapak. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.